nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berucap pilih kembali tentunya di menit ke-6 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Ya, seperti Cek Pilih sounding di awal tadi, bahwasanya di setiap jam 11 kita bakal ada program spesial, ada Teras UMKM edisi Loka kita. Kita bakal mengundang salah satu komunitas ataupun pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan terkait usaha yang saat ini mereka rintis atau geluti ya. Sudah hadir mempersami kita langsung di RRI Pro 4 Palembang, langsung di studio. Ada teman-teman dari Topi.co. Sudah hadir ada Ahmad Faisal Nafis, Jerry Pratama, Rafli Julian, dan juga Saiful Jamil. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke. Bagaimana nih perasaannya bisa hadir di RRI? Boleh jawab. Sangat senang dan suatu kebanggaan lah bisa hadir di sini, Kak. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini kali pertama ke RRI sebelumnya? Ya, pertama ini. Oh, kali pertama. Oke. Nah, jadi kalian ini dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ya? Iya, betul. Oke, dan saat ini kita juga bakal membahas tentang tantangan dan juga peluang bisnis kopi di era digital. Oke, bersama dengan teman-teman dari Topi.co. Kita kenalan dulu satu persatu kali dari masing-masing ya, biar makin akrab gitu ya. Mulai, Kak. Oke, mulai dari Rafli Juliandi. Rafli saat ini selain aktif sebagai mahasiswa di Poltek, jadi apa aja nih aktivitasnya? Oke, kalau aktivitas saya Keseharian. di kampus biasanya keseharian di kampus, Kak. Biasanya itu kumpul di sekre di himpunan, Kak. Itu biasanya. Setelah itu kalau di siang itu langsung ke stand Topiku, jaga untuk biar jaga-jaga untuk kalau ada yang beli kan biasanya gitu. Rafli berarti saat ini masih aktif sebagai mahasiswa ya? Ya, benar dan sekali, juga masih dengan Topiku ini sendiri. Ya, benar. Oke, kalau ini Jeffrey, mana Jeffrey? Ini Boleh. Jeffrey saat ini aktivitasnya selain di Topiku apa aja nih? untuk di kampus sudah kuliah tuh tidak mengikuti aktivitas, sudah kuliah langsung buka stand seperti teman kami Rafli tadi untuk menjaga stand di Topiku. Oke. Kalau ini Ahmad Faisal Nafis? Kalau aku kegiatannya di pagi hari itu yang pasti buka stand dulu kan. Buka stand sampai siang sekitar jam 2. Setelah itu ngebantu asistensi di keuangan dari Polsri. Oke. Karena aku tergabung dalam relawan tax center, Kak, relawan pajak dari DJP. Oke, berarti ada juga aktivitas lain ya? Iya, betul. Oke, kalian mengikuti organisasi maksudnya komunitas di luar kampus nggak sih selain di kampus? Enggak, atau di kampus saja Mengikuti, fokusnya? ya. Oh, mengikuti juga. Kalau Rafli di mana? Di Satu Amal Indonesia. Oh, Satu Amal Indonesia. Oke, kalau ini siapa? Jeffrey. Jeffrey? Kalau saya mengikuti Ikatan Remaja Masjid. Oke, Irma ya. Oke, Ahmad Faisal? Kalau saya nggak ada, Kak. Di kampus saja. Fokus di kampus saja. Nah, Saiful Jamil nih terakhir. Saiful Jamil, gimana nih aktivitasnya selain di Topiku apa aja nih? Kalau kegiatan saya dari pagi itu masuk kampus, habis dari kampus kan itu ada istirahat, Kak, sekitar jam 9.30. Nah itu kami bagi tugas, ada yang ngambil barang untuk persiapan jualan, sama ada yang nyari persediaan es batu, Kak, di situ. Oke. Nah setelah itu kami
kami Buka stand. buka stand. Buka stand. Mempersiapi barang-barang, Kak. Oke, Buka prepare booth ya. tadi ya. Oke, baik. Setelah itu kan saya mengikuti kegiatan kampus juga Kak. Himpunan seperti Rapli juga. Nah, kadang ada piket, saya ke sekret dulu. Setelah piket, saya bantu-bantu. Oke. Tapi kalian ini rata-rata semester berapa? Semester 3. Semester 3, satu kelas semua. Iya, satu kelas semua. Oke, kita ulik lagi nih tentang Topiko. Topiko ini sebenarnya berdirinya, latar belakangnya apa nih? Apa nih yang membuat Topiko ini ada gitu? Kalau untuk latar belakang dimulai dari saya sebenarnya Kak ya. Gimana? Itu libur semester. Libur semester terus gabut nih di rumah. Gabut di rumah, main ke rumah kakak sepupu terus kan. Kayaknya kakak sepupu ini udah pusing kan ngeliat ke rumah terus. Akhirnya dia nyaranin kayaknya kau nih jualan kopi weh daripada kau di rumah gabut-gabut. Akhirnya aku sama sepupu aku yang satu lagi namanya Asa. Dia ini habis lulus dari kampus juga. Memutuskan akhirnya kayaknya boleh juga nih jualan kopi. Itu karena kami disediakan juga tempat oleh kakak sepupu tadi, suruh jualan di depan kantor dia weh. Itu di Jalan Ade Irma di sebelah kantor gubernur di klinik BP. Akhirnya kami setelah pembicaraan itu besoknya kami langsung nyari barang Kak. Nyari barang akhirnya dapet, bermodalkan cuman cooler box sama motor wae Kak itu. Modalkan cooler box, motor sama kopi. Akhirnya lusanya kami langsung praktek, langsung kami buka stand di depan klinik dari sepupu aku tadi Kak. Alhamdulillah dari kawan-kawan kakak sepupu juga tadi ngebantu, nge-support, ngebeli jualan kami. Hari per hari banyak wong yang random yang lewat tertarik kayaknya sama kopi kami. Mampir, terus repeat order lah. Tapi sayangnya untuk ini berjalan sekitar 1-2 bulan aja Kak. Karena pada saat itu bulan depannya itu puasa. Nah akhir dari itu di bulan Maret ini ada lomba. Lomba program wirausaha antar mahasiswa ya? Antar mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan akhirnya aku tertarik kan ngajak teman-teman tadi yang awalnya cuma kami bertiga ini Kak. Bertiga ditambah ada kakak tingkat 1 sama ada teman kelas yang lain juga 1. Kami coba buat proposal. Proposal berlatar belakang aku tadi ngikut jualan kopi tadi. Akhirnya kami aju ke di situ. Akhirnya kami sebenarnya tidak lolos Kak. Di lomba itu tidak lolos awalnya Kak. Lanjut selama beberapa bulan kami lah sudah sibuk sama aktivitas kami. Kami dikabari bahwa ada salah satu usaha UMKM ini yang mundurkan diri Kak. Dari situ kami ditelepon dari koordinatornya, diajak, dikasih waktu 2 hari untuk buat proposal lanjutan. Semangat dong kami itu Kak. Kami kerja sampai tengah dalu. Dan sudah kami kumpul proposal itu. Awalnya konsepnya bukan jualan kopi weh Kak. Terus apa pertama konsep yang dari Topiko ini kami itu pengen buat snack tray. Snack tray. Iya, jadi di bawahnya kopi, di pojoknya itu snack. Iya, yang kekinian sekarang ya. Betul. Cuman kami rasa kayaknya terlalu sulit lah untuk masak kan. Agak ribet ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk jual kopi karena memang kami bidangnya di kopi tadi tuh. Dari situ kami fokus untuk jualan kopi, ngikuti seluruh kegiatan dari PMW. Nah PMW ini bagusnya Kak, ada kegiatan yang namanya mentoring. Pembelajaran dulu ya? Iya, mentoring ini kami dikasih mentor atau guru yang dari pengusaha-pengusaha yang ada di Palembang. Salah satunya tuh ada mentornya tuh dari Bakso Grand Mas Aziz. Terus ada The Culture Coffee, ada apa lagi? Pokoknya orang-orang yang berhasil lah ya di usaha UMKM. Mentor kami itu kebetulan dari Songket Pas, namanya Kak Adit. Jadi kami dikasih 10 kali pertemuan untuk mentoring itu bersama Kak Adit tadi. Banyak ilmu yang kami dapat, setiap hari kami bertukar pikiran sama Kak Adit tadi. Mana sih cara ngembang ke usaha ini? Mana sih cara usaha ini tetap konsisten ke depannya? Akhirnya banyaklah ilmu yang kami dapat, banyak pengembangan yang kami dapatkan. Di ujung acara PMW ini tadi ada lomba. Lomba ini untuk
usaha-usaha yang memang terbaik. lah di antara yang terbaik. Kami masuk 7 nominasi dari yang terbaik tadi di lomba lah tadi. Setelah di lomba akhirnya kami dapat juara 3 dari situ Kak. Oke. Di juara 3 tadi kami makin semangat lah Kak. Makin semangat. Semakin semangat lagi untuk membuka usaha. Terus? Boleh. Mungkin kurang lebihnya latar belakang dari topiko itu Kak. Oke, baik. Nah, jadi berarti ini pertama ibaratnya pelopor pertamanya ini dari Faisal ya? Iya, benar. Faisal. Nah, Faisal jadi gimana nih mengumpulkan teman-teman bertiga ini mereka bisa gabung tertarik dengan keinginan Faisal untuk membuat sebuah usaha ini apa nih? Kayaknya Yang mau jawab siapa? Rafli, boleh. Mungkin boleh saya Kak. Karena kalau melihat dari apa yang dikatakan Napis ini, Faisal Napis ini, itu peluang jangka panjangnya itu bagus ya. Apalagi di PMW ini benar-benar kayak dimanfaatkan oleh mentor-mentor yang hebat, praktisi yang hebat, dan kami ingin memanfaatkan PMW ini sebagai awal dari langkah kesuksesan di bidang wirausaha. Jadi ketika tawaran dari Napis ini memberikan saya jabatan selaku sekretaris di tim, itu ya kayak wah keren ini kayaknya kalau saya coba jadi sekretaris di tim ini. Berarti tertarik juga ya, sangat di tertarik juga. wirausaha. Nah, kalau ini Saiful gimana? Saiful emang dari dulu senang berbisnis atau gimana nih? Atau ikut-ikutan teman aja atau gimana Pul? Latar belakang saya nih, bapak saya pedagang Kak. Boleh dekat lagi ngomongnya pakai mic. Nah, latar belakang saya nih dari keluarga pedagang, bapak pedagang, ibu pedagang. Nah, si Rapli juga berlatar belakang kemarin tuh pedagang, jadi kami ngide untuk jualan tadi snack tray tadi yang snack tray tadi. Yang atas makanan bawah minuman tadi. Nah, itu juga nama Topiko itu terinspirasi dari snack tray tadi. Topi yang di pucuk itu topi, kopi. Iya. Dan ada makna lain juga Kak. Gimana? Apa Pli? Boleh jelas? Makna lain. Oke, untuk maknanya itu Kak, di atas tuh kami punya topi petani. Nah, itu dia. Topi petani. Kami mengapresiasi kerja keras dan usaha petani. Wih, mantap. Makanya kami langsung melampirkan ada kopi di bawahnya itu kepala orang sebenarnya tapi berbentuk kopi, dan di atasnya itu ada topi petani. Topi petani itu yang ini kan, yang khas itu kan? Iya, topi petani itu juga digabungkan sama songket khas Palembang Kak. Jadi itu memadukan antara budaya Palembang tadi sama kopi khas Pagar Alam yang kami pakai ini Kak. Kopinya dari Pagar Alam. Iya, betul. Dan gularannya dari Kota Lubuk Linggau Kak. Gularannya dari Kota Lubuk Linggau. Itu di mix. Jadi lokal semua berarti ya? Iya, benar. Mengangkat budaya lokal kami Kak. Oke. Jadi alhasil ini sudah berjalan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Oke. Jadi Rafli nih, Jeffrey, jawab lagi Jeffrey. Jadi setelah 4 bulan ini Jeffrey kamu tergabung di Topi.co ini, gimana nih respon dari para pencinta kopi dari kalian ini? Alhamdulillah Kak, untuk penjualan kami tiap bulannya itu meningkat. Yang dimana kami jualan per bulannya tuh selama 22 hari, 20 harinya dari hari Senin sampai hari Jumat, terhitung dari per bulan 4 minggu per bulan, dan 2 harinya kami buka di weekend. Dimana kami buka tuh di area KI Kak. Di KI. Untuk penjualannya kami per hari bisa nembus kisaran 70 sampai 100 cup di kampus Kak. Wih, itu per hari. Per hari Kak. Oke. Oh, jadi kalian di kampus itu buka open booth gitu ya? Iya, benar Kak. Oke. Jadi jaganya ganti-gantian atau gimana? Jaganya ya ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Oh, tapi kan kalian sekelas semua. Jadi gimana nih cara ngebagi waktu untuk ini? Untuk siang hari itu kami tuh ada yang jago booth, ada yang ngadon untuk buat kopi. Oke. Jadi siapa yang hari Senin ini, siapa yang jago booth, siapa yang buat kopi. Nah, selasanya ini tukar lagi, siapa yang jago booth, siapa yang buat kopi. Change lagi. Oke. Jadi ini untuk produksinya kalian bisa semua. Bisa semua. Nah, belajarnya gimana nih? Ini yang mau Kak Pilih tanya nih. Siapa nih yang mau jawab? Awal pertama belajar bikin kopi yang enak ini gimana? Untuk belajar kopi sih awalnya tuh dari sepupu Kak ya. Sepupu ini yang sama aku tadi yang namanya Hasan tadi tuh kebetulan dia tuh barista. Nah, barista tadi diajarinya aku cara buat kopi yang baik dan benar tadi. Setelah diajarinya, wah
enak juga caknya kopi buatan aku nih kak. Kayak ada bangga tersendiri Iya ya. benar kak. Caknya enak juga buatan kopi aku. Caknya aku lebih so buat dewek nih kak. Akhirnya aku coba buat dewek dan hasilnya juga sama kayak Dio tadi kak. Sudah selesai dari Dio, resep yang aku buat di kopi sebelumnya ini aku bawa di topi.co ini. Oke. Jadi berapa lama lah itu Nafis itu belajar tahap produksi kopi nih kemarin? Untuk belajar kopi sih sebentar kak ya. Sebentar. 1-2 minggu dulu. Ada tantangan yang ditempuh selama proses belajar itu? Tantangan paling karena kopi ini sensitif kak ya. Kalau suhunya tidak mencapai berapa derajat, rasanya itu bakal beda. Nah ya, tantangannya tadi itu dari nyago suhu tadi kak. Nyago suhu terus nyago biar kopi ini supaya tidak basi. Oke, oh itu ya. Karena memang kendalanya tuh basi tadi kak. Kami ini membawa konsep grab and sip kak. Jadi kami buat tuh kopi tuh sudah kami saji ke dari rumah, kami buat, kami taruh dalam botol. Setelah kami sampai di kampus, jadi kami tinggal nuang ke takaran. Takaran langsung ke cup. Jadi pas di kampus itu kami tidak perlu lagi nak buatan kopi lagi kak. Jadi tinggal wadah kopi yang lah jadi dimasuki ke cup tadi kak. Oke, tapi ini kalau dilihat dari foto-fotonya kayaknya enak semua ya. Oke, nah jadi kalian bertiga, Rafli, terus Jeffrey sama Saiful, gimana nih proses belajar kalian? Kalau Nafis kan dari temannya tadi, berarti ini ilmunya dari Nafis ke kalian gitu? Iya, benar, Kak. Oh jadi gimana proses kalian belajar sama Nafis? Oke, mungkin dari Rafli dulu. Pertama kali Nafis ngajar itu ketika kami itu mau berangkat jualan di Unsri Layo. Nah itu ada bazar yang anak-anak Polsri itu wisuda. Jadi dalam satu malam kami harus belajar benar-benar pure belajar 100% lah intinya. Jadi Nafis itu sempat agak marah dengan kami bertiga karena agak lalai kan awalnya itu. Tapi wajar itu kami apresiasi dia sebagai ketua, jadi wajar kalau dia marah kak. Tapi akhirnya ketika maghrib, setelah selesai maghrib kami bisa. Itu kami mulai buat itu dari jam 2. Dan maghrib itu sudah selesai. Dan itu dari jam 2 sampai jam 6 itu kami belajar bertiga, diajari oleh Nafis. Dan alhamdulillah bisa kami. Hanya dalam 1 hari. Oke, tapi sebenarnya kalian ide pertamanya tadi apa yang pertama yang ada topping itu? Snack tray. Snack tray. Iya, itu benar. snack tray ide dari Rafli sama Saiful? Atau gimana? Atau dari kalian berempat juga? Kebetulan snack tray itu konsepnya tuh kami gabungan kak. Oh, gabungan. Kebetulan aku kan jualan kopi tadi kak ya. Nah teman saya ini jual basreng. Nah pengen kami gabung ke tadi tuh kak. Gitu iya ya? benar. Pengen kami gabung ke. Tapi kayaknya kami mikir ribet tadi kak untuk memasak-masak. Belum untuk buat terlalu di ini kompor. ya. Iya. Oke, jadi lebih ke fokus ke kopi aja dulu. Iya benar kak. Oke, berarti tadi sudah sempat disinggung juga nih oleh Jeffrey tadi ya. Ini bisa tembus 70 cup per hari. Itu hari-hari biasa. Kalau hari-hari yang menurut kalian apa ya istilahnya kayak hari-hari keberuntungan jackpot day gitu. Biasanya hari apa? Biasanya kalau di hari jackpot itu di bazar kak. Bazar. Polsri itu selalu mengadakan bazar ketika ada kegiatan utama di kampus. Contohnya seperti ada kegiatan dari Pasko atau dari kegiatan yang intinya itu dari Polsri kak. Jadi ketika ada bazar, kami itu selalu bawa 150 cup. Dan itu bisa habis dalam 1 hari. Ludes gitu ya? Ludes itu kak. Oke, mungkin kurang juga mungkin permintaannya kali ya? Ya betul kak. Kadang kurang juga itu kak. Oke, berarti PR-nya lebih banyak lagi bawa 200 lah minimal ya. Oke, nah ini kalian kan tergabung dalam satu usaha ini dan juga kalian juga tergabung dalam akademis yang sama juga ya, satu kelas juga. Nah cara kalian ngebagi waktu untuk akademik kalian dengan usaha yang kalian jalani saat ini gimana nih? Dari Saiful yang jawab boleh? Nah itu tantangan terbesar kami. Gimana tuh? Cara kami membagi waktunya tuh itu tadi kak. Kami selesai kuliah tadi. Ada yang nyari bahan, ada yang ngadon. Nah setelah itu besoknya kami bagi tugas lagi istirahat kak. Itu kan kosong. Ada yang ngambil barang dan nyari es batu. Nah gitu kak. Oke, nah dari kalian berempat ini kalian sudah punya job desk masing-masing sendiri kah? Atau semuanya berganti-gantian? Ganti-gantian terus pokoknya?
Sudah semua, Kak. Sudah semua. Oke, berarti sudah bisa semua ya di job desk yang ditunjuk, misalkan beli bahan, terus bagian produksi, bagian jaga stand. Berarti kalian ini pasti semua kebagian gitu. Iya, benar, Kak. Misalkan produksinya harus napis terus enggak ya? Enggak. Berarti sudah bisa semua. Oke, mantap. Luar biasa nih, baru awal udah seseru ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sumatera Selatan. Setelah itu kita bakal kembali lagi setelah lagu dari Raden Muhammad Zulkifli dengan Bujang Gadis Palembang. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita. Kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita. Kalau kita pasti bisa maju. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan.
kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 32 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Saat ini kita masih bersama dengan teman-teman dari Topi.co dan juga masih di obrolan teras UMKM edisi Loka Kita dengan tantangan dan peluang bisnis kopi di era digital. Tentunya masih membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang ada Nafis, Jeffrey, Rafli dan Saiful. Kita sapa lagi. Masih aman ya? Masih aman terkendali. Oke. Oh ya, kalian sebenarnya tipe orang yang suka lagu-lagu daerah nggak sih? Suka? Atau mungkin punya kenangan tersendiri dengan lagu-lagu daerah masa kecil gitu? Kebetulan dulu pas aku kecil Kak, kakek itu sering nyetel lagu Palembang waktu itu di TV apa, stasiun TV apa lupa tapi kayaknya Pal TV itu. Jadi pas kecil itu sering lah ngedengerin lagu-lagu Palembang gitu Kak. Jadi ke distract masa lalu gitu ya? Iya bener Kak. Oke baik. Oke kita fokus lagi ya. Iya, fokus lagi ke obrolan kita, tantangan dan juga peluang bisnis kopi di era digital. Oke kalau tadi sudah banyak kita bahas juga tentang latar belakang kalian berdiri dan juga bagaimana kalian sampai konsisten hingga detik ini. Nah, tentunya kita tahu dalam sebuah usaha itu tidak ada istilahnya yang lurus terus gitu ya, mulus terus. Pasti ada juga ibaratnya kerikil-kerikil yang menghalangi gitu. Nah, jadi dari antara kalian berempat boleh jawab salah satu. Kira-kira kalian pernah berada di fase terendah nggak sih? Fase terendah di usaha ini dan terus cara kalian bangkit gimana? Bebas, siapa aja yang mau jawab boleh. Rafli boleh. Oke, untuk titik paling rendah kami itu kami pernah terkena musibah Kak. Di stand bukan di stand, di markas Topiko itu pernah terjadi kebakaran Kak. Oh iya? Iya benar Kak, kebakaran. Okay. Itu menjadi titik balik awal kami bangkit mungkin dari yang awalnya malas-malasan. Awalnya semangat. Iya, gitu ya? malas semangat. Jadi malas-malasan setelah kebakaran tadi Kak. Jadi kayak aduh gimana gini iya. ya. Tapi setelah itu tidak butuh waktu lama sih sebenarnya untuk kami bangkit dan kami menyadari bahwa bisnis ini mempunyai prospek yang jelas ke depannya dan memang menguntungkan bagi kami. Jadi akhirnya kami dari situ langsung bangkit lagi, langsung kami berjualan lagi di sekitar 2-3 hari setelah kebakaran itu Kak. Oke. Nah, kalau menurut kalian berempat nih, ini satu persatu Kak pilih tanya. Kalian merasa kalau usaha ibaratnya jadi entrepreneur bisnis kopi ini benar-benar passion kalian nggak sih sebenarnya? Rafli boleh deh. Oke, kalau masalah minuman mungkin termasuk passion saya Kak. Karena sebelumnya Rafli juga pernah jual minuman dan makanan di Kota Lubuk Linggau sebelumnya. Tapi kalau untuk kopi first time karena diajak Napis. Oke, masih relate lah ya. Masih relate. Satu minuman juga. Kalau Jeffrey gimana Jeffrey? Sebenarnya itu juga termasuk passion saya. Passion. Nah, saya juga sering minum kopi di kafe-kafe kan. Jadi itu termasuk hobi juga untuk membuat kopi.
untuk merasakan kopi-kopi yang di kafe-kafe. Oke, jadi memang berangkat dari pecinta kopi ya. Iya, explore, Oke. pengen nyoba rasa-rasa kopi baru. Iya, ini sudah ada kesempatan untuk mencoba kopi buatan sendiri. Kenapa enggak gitu ya? Iya, benar. Oke, baik. Kalau Saiful gimana Saiful? Kalau saya beda Kak. Gimana Saya nih? latar belakangnya pedagang. Bapak tuh pedagang bakso, kalau ibu tuh pedagang jamu. Oh, jamu. Jadi kan mencoba pengalaman baru lah. Jadi ikut dengan si Napis tadi jualan kopi tadi. Tapi akhirnya terus. akhirnya kayaknya ini menjanjikan juga kan. Menjanjikan. Nambah-nambah duit jajan. Tapi kayaknya bisa jadi ini deh, kayak gebrakan gitu nggak sih, jamu combine sama kopi gitu ya? Bisa juga. Bisa kan? Kami waktu itu pernah nge-combine antara bandrek sama kopi Kak. Iya. Jadi rasanya itu ada rasa hangat dipadukan sama rasa kopi yang manis pahit tadi Kak. Rasanya pas lah menurut aku Kak. Itu bisa kami jadi ke menu selanjutnya. Iya, bisa menjadi kayak referensi juga kan Iya, menu-menu benar. terbaru yang ibaratnya belum banyak di kota Palembang bisa kalian adain gitu. Manfaatin dong resep-resep dari ibunya si Saiful kan. Iya, bisa nanti. Pasti resepnya resep-resep Nusantara itu sudah pasti. Oke, baik. Nah, jadi untuk saat ini berarti kalian memang pernah juga lah ya istilahnya berada di titik terendah, terus cara kalian bangkit juga ya. Oke, karena itulah yang akan menjadikan kalian menjadi semakin kuat, menjadi karakter yang tangguh hingga saat ini, berwirausaha tentunya. Apalagi kalian sudah ibaratnya sudah memutuskan untuk bergerak di bidang ini ya, jadi memang harus betul-betul konsisten. Iya benar. Karena nanti hasilnya kan untuk kalian juga kan. Oke, baik. Nah, berarti sudah punya angan-angan kah ke depan kalau misalkan sudah lulus kuliah mau menekuni ini lebih lanjut lagi gitu? Gimana nih? Kalau untuk inovasi ke depannya kami punya keinginan untuk membuka kedai kopi. Kedai kopi yang bertema simple, di kios yang kecil tapi mempunyai kehangatan di dalamnya. Jadi kami itu pengen membuka kedai kopi ini di pasar, Kak. Di pasar. Nah, di pasar ini kan memang banyak penjual-penjual yang pengen ngopi lah. Tapi kan kopi-kopi di pasar kan rata-rata memang kopi-kopi warkop biasa ya, Kak. Tubruk hitam gitu ya. Iya benar. Jadi kami ini pengen ngangkat kopi modern di pasar tadi untuk para penjual-penjual yang pengen ngopi atau pembeli-pembeli yang gabut nunggu istrinya atau nunggu ibunya ke sudah punya pasar. market sendiri ya. Jadi kami solusi untuk orang-orang yang gabut nunggui orang-orang terdekatnya untuk belanja di pasar dengan mengangkat tema modern tadi Kak, dengan harga yang memang menyesuaikan harga pasar Kak. Harga yang murah lah. Affordable lah ya. Iya benar Kak. Oke, baik. Nah, berarti ini memang kalian sudah punya ini planning ya, Iya, ibaratnya benar. planning, terus juga marketnya juga udah jelas nanti kalau misalkan sudah punya usaha tersebut. Nah, tapi kalau untuk saat ini market kalian atau mungkin orang-orang yang sering membeli kopi kalian tuh orang-orang yang seperti apa nih? Jadi Saat ini ya? Iya, jadi Topi.co ini merupakan sebuah solusi untuk orang-orang yang pengen ngopi tapi nggak punya banyak waktu Kak. Jadi target range umur kami ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang umurnya itu 17 sampai 25 tahun Kak. Jadi untuk orang-orang yang pengen ngopi nih tapi nggak punya banyak waktu nunggu, jadi kami hadir di situ dengan sistem cepat saji tadi Kak. Kami menjanjikan SOP 3 menit, kalau tidak terselesaikan dalam 3 menit, kami kasih garansi kopi Kak, gratis. Wow, mantap. Iya benar. Oke, baik. Nah, ini kan kalian tadi sempat juga cerita nih, selain di wilayah kampus kalian sendiri, kalian juga berjualan juga di luar ya, di benar. daerah Kambang Iwa juga. Nah, itu perbedaan dari Kambang Iwa dengan kampus apa nih perbedaan kayak dari segi ini penjualan gitu? Boleh jawab. Sebenarnya hampir sama Kak. Hampir sama. Tapi minusnya kalau di KI itu harus nyari tempat yang pas dulu. Persaingannya hanya di tempat ya. Kalau dari segi kualitas mungkin insya Allah kami menang kalau dari segi kualitas. Bersaing bisa dari beradu sana. ya gitu ya. Bisa beradu di sana. Kemarin kami di hari pertama yang cerita ya. Di hari pertama itu kami sempat dapat di tempat yang paling ujung Kak. Itu ketika orang berjalan itu
orang nggak sampai ujung Kak. Sudah mandek. Sampai ke 80% persimpangan udah belok dia. Oke. Udah muter balik dia Kak. Udah muter balik. Jadi kopi kami tuh kayak gak kelihatan. Ada yang beli Kak. Cuman beberapa dari jam 6 sampai jam setengah 8 ya. Kami karena bawa 80 kan di sana baru laku 25% ya kami agak gimana gitu ya Kak ya. Iya. Jadi kami pasang strategi baru, kami bawa banner. Kami bawa banner Kak ke minta tolong sama teman-teman yang lain untuk keliling ke depan. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama Kak. Dan yang kedua kami langsung berdiri dan menawarkan jasa kopi kami. Boleh Kak dicicipi mampir ke stand kami dengan sopan 5S, senyum sapa salam dan sopan santun Kak. Itu yang kedua. Dan yang terakhir kami benar-benar pindah tempat ketika sudah nyampe jam 9 dan ketika jam 9 itu masih rame di malam minggu itu Kak. Dan alhamdulillahnya laku belum sampai jam 10 kopi itu. Ludes. Oke. Oh berarti tempat itu mempengaruhi juga ya? Bener Kak. Mempengaruhi itu Kak. Jadi kalau di KAI itu sistemnya gimana nih? Ini kalau misalkan kita datang duluan dapat tempat duluan atau memang sudah punya tempat masing-masing dari setiap tenan itu? Sebenarnya sudah punya ada tempat pakem. masing-masing. Oh iya, oke. Itu caranya kalau emang lagi kosong itu bisa kita tempati Kak. Tapi kalau di malam minggu itu sudah full di booking orang. Yang kosong itu mungkin di minggu, bukan mungkin sih, memang faktanya minggu pagi sampai Senin dan Jumat. Weekday ya? Ya, weekday. Yang agak kosong dikit. Kalau malam minggu sudah itu full, benar-benar full. Iya, itu kan Dari ujung sampai ujung. memang betul-betul timing yang pas gitu ya untuk sebuah usaha. Oke, nah berarti memang tempat ini mempengaruhi dalam usaha ini menurut kalian ya? Iya benar Kak. Oke, nah jadi cara kalian mensiasati tadi bagus nih, kayak pasang banner gitu ya. Kemana tadi? Ke depan ya? Iya, bawa banner Bawa nawarin banner ke depan Kak. nawar ke Iya, depan. sambil teriak-teriak. Sambil teriak-teriak. Iya nggak apa-apa. Itu kan memang strategi marketing harus dibutuhkan. Pokoknya kalau misalkan sudah berada di zona ini di marketing itu nggak ada istilahnya yang gengsi, malu, nggak ada. Kalau misalkan kayak gitu nggak bakal dilirik orang, nggak bakal dinotis orang makanan yang kita jual atau minuman yang kita jual. Karena kami itu menjemput bola, bukan orang yang itu. Kami yang menjemput bola sistemnya ya. Benar, Kak. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan dari strategi promo langsung terhadap konsumen. Nah, kalau misalkan yang tidak langsung nih, kayak di digital gitu, di permainan di digital. Kalian gimana nih sistem promo di digital? Atau dari sosmed atau dari mana? Saiful dijelaskan. Saiful? Oh, ini lebih ke Saiful ya? Iya. Oke, boleh. Ada juga sih sebenarnya. boleh. Iya, biasanya kami ini Kak masang story di IG. Oke. Nah, di situ kan orang-orang pada ngelihat kan. Setelah itu di chat, Kak, mangkal di mana? Agak camano ya. Buka di mana? Nah, kami biasanya buka di gedung akuntansi. Nah, dari situ mereka mesen Kak, mesen ini. Nah, di situ kami anter. Misalnya mesen maca 3 dari kelas 1 AA misal. Nah, di situ kami anter. Terus kami tawari lagi. Apa nih? Kawan-kawannya. Iya, kawan-kawan. Iya. Selain online kami tawar-tawari mana sih bahasanya? Kawan-kawan. Selain itu juga kami punya apa namanya Kak, bisa dibilang event lah Kak ya. Event. Itu kami waktu itu di 100 itu kami ngadu ke giveaway Kak. Wah. Iya benar. Kalau misalkan tembus 100k per hari. Bukan, atau 100 follower Kak. Oh, 100 follower. Bener, 100 follower di Instagram. Terus. Iya, kami ngebuka giveaway untuk memang follower kami. Kami pilih secara random, terus kami antar ke. Terus kami juga punya promo-promo lainnya kayak membeli 10 cup. Setelah pembelian 10 cup itu kami gratis 1 cup Kak. Oh, 1k. Benar. Dan satu lagi? Ada event-event kayak promo ulang tahun Kak, kami kasih diskon. Mantap, Diskon 10% untuk di hari ulang tahun Kak. Iya, itu sebenarnya walaupun ibaratnya nggak terlalu wow, tapi ini sangat berkesan loh untuk mereka yang merasakan giveaway dari kalian kan. Iya benar Kak. Pasti akan menjadi terngiang-ngiang mereka, wah itu yang membuat kopi, mereka gitu. tuh biar balik lagi di itu cara kalian mengunci konsumen ya, biar dia jadi jadi mereka tuh bukan hanya jadi konsumen tapi nanti akan menjadi pelanggan setia. Oke, mantap. Berarti konten-konten jalan juga ini? Konten jalan nggak? Jalan. Selain IG juga ada Shopee, namanya
Topiko juga. Oke. Di Shopee kami jualan. Baik, di toko oranye sama toko hijau ya. Oke. Nah, jadi untuk penjualan menurut kalian sampai saat ini yang di online gimana? Oke, saat ini atau masih harus banyak promosi lagi? Oke. Sudah oke juga, sudah banyak juga yang pesan. Sudah banyak juga, Pak. Oke, tapi tetap untuk base-nya tetap yang langsung ya, Iya, offline ya. Iya, benar Kak. Offline. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ini kan hari-hari biasa, tadi sama juga sempat disinggung 70 kadang lebih ya. Nah, kalau misalkan yang paling banyak itu di hari apa nih? Yang paling banyak permintaan produksinya? Yang paling banyak, yang paling laku gitu? Hari atau event nggak? Hari boleh, event boleh. Kalau di hari Selasa biasa. Iya, Kak. Selasa. Itu karena ada apa Selasa? Karena biasanya kami di hari Senin itu off, Kak. Oh. Kadang off. Di hari Selasa kan pada udah nungguin nih, pengen ngopi kan. Baik. Tidak ketemu di hari Senin tadi, hari Selasa tadi kan ketemu, banyak yang beli, Kak. Jadi penasaran ya rasa kopinya ya. Dan kalau di event balik lagi ke bazar yang telah rapi sampai ke tadi bisa tembus 150 cup Kak, per hari. 150 cup per hari. Oke. Itu kalian berempat turun semua langsung ke situ atau bagi-bagi job lagi? Kalau event? Kalau di bazar kami full berempat, 2 barista, 2 yang menawarkan. Wih, 2 produksi, 2 yang marketingnya. Iya, ya? benar, salesnya. Oke, mantap. Oke. Nah, ini mungkin Kak Billy tanya rate harga dari topik kalian dari kopi kalian ini itu sama semua per item atau ada mulai dari gitu? Boleh, Jeb. Jeb, boleh Jeb. Untuk range harganya Kak, kami ya, dari awal mulai membuka kopi utama kami yaitu kopi susu gula aren yang itu harganya mulai dari 10.000 Kak. 10.000. Nah, kemudian ada kopi americano kami buka harga dengan 7.000 tuh. 7.000. Kemudian beberapa bulan kami udah melakukan usaha itu kami membuka menu baru nih Kak. Menu baru untuk non coffee juga ada Kak. Oh, ada non coffee juga. Untuk non coffee-nya kami buka matcha sama coklat. Coklat. Untuk range harganya di sekitaran 10.000 juga Kak. 10.000. Oh, terjangkau ya. Iya, kami juga punya produk baru nih, Kak. Kopi keju. Wah, kopi keju. Iya, benar Kak. Kami ini terinspirasi dari salah satu coffee shop yang ada di Palembang. Kami cicipi. Wah, rasanya memang khas ya. Ada gurih-gurihnya. Ini kami terinspirasi, kami coba juga, kami coba-coba resepnya, akhirnya dapat resep. Dan harganya tuh fix di 13.000 Kak. 13.000. Kami juga punya tambahan adisional untuk Americano tadi bisa tambah shoot Kak. Tambah shoot, terus untuk kayak kalau orang-orang pengen nyoba-nyoba ditambah sirup keju Kak. Kayak ada pengen kemarin tuh teman-teman tuh suka tuh coklat keju Kak. Coklat keju. Coklat keju kami buka harga di 14.000 Kak. Oke, baik. Berarti sudah banyak lah menunya ya. Iya benar Kak. Nah, dari sekian banyak menu itu, kira-kira yang best seller yang mana, yang laku keras, yang paling banyak banget dibeli orang? Yang pastinya sudah jelasnya kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Iya benar. Itu solusi buat wong-wong yang ngantuk di kampus. Dengeri dosen yang sudah pusing, minum kopi kami Kak. Dengerin dosennya pusing ya. Oke, pokoknya yang lagi berkecamuk gitu ya. Iya benar. Dengan hiruk pikuk duniawi gitu. Nah, jadi solusinya minum kopi dari Topiko. Oke. Terakhir, bukan terakhir ini masih ada. Oke, boleh Kak Billy tanya dari kalian, dari sisi kalian entrepreneur atau pembisnis masing-masing, boleh dijawab berempat dengan versi yang berbeda-beda. Ini Kak Billy mau tanya tips aja, tips dari kalian, atau boleh kalian kasih tanggapan tips untuk para pendengar kita atau mungkin para orang-orang yang sejawat dengan kalian, yang seumuran dengan kalian, yang kira-kira saat ini juga belum, gimana sih istilahnya, kayak belum punya kesadaran kayak gitu ya, kesadaran masih kan dari umur kalian ini kan masih rentan dengan yang namanya hura-hura gitu. Iya, Hura-hura, main-main, belum mempunyai kesadaran untuk berpikir ke depan nanti mau seperti apa gitu ya. Boleh kasih tipsnya kepada mereka untuk mereka lebih aktif lagi. Kalian boleh ceritakan keuntungan atau benefit kalian dengan kalian bersama Topiko ini apa nih? Oke, mungkin sedikit tips dan sedikit kata-kata dikit Kak. Kalau kata Baskara itu Kak, gak ada yang gak bisa nyanyi, cari suara lo. Wow. Dan kalau kata topi.co, gak ada yang gak bisa jualan, cari usahamu. Mantap. Oke, benar-benar. Jadi semuanya tuh pasti mempunyai keunikan dan juga cara masing-masing ya. Iya benar. Boleh. Kalau Nafis gimana Nafis?
Kalau dari aku Kak, banyak orang-orang tuh yang pengen buat usaha nih Kak. Di kepalanya tuh udah ada konsep, udah ada ide, ada rancangan. Cuman eksekusinya enggak ada Kak. Eksekusinya kurang. Yang terpenting tadi itu adalah eksekusi Kak. Eksekusi tadi itu penting dan tahap penyempurnaan itu mengikuti Kak. Jadi yang penting kata mentor kami itu lakukanlah dulu. Bagian penyempurnaan itu pasti ngikuti. Setuju. Oke, Saiful. Kalau tips dari saya tuh pertama jangan malu. Yang kedua tuh coba dulu. Terus tuh semangat. Bukan. Konsisten ya. Nah, konsisten dalam usaha. Terus di setiap kampus tuh pasti ada wadah Untuk programasi Nah, wirausaha. itu Keren Pul. Pokoknya Diikuti manfaatkan aja itu. peluang ya. Iya benar. manfaat yang ada di kampus. Oke, kalau dari Jeffrey. Untuk dari saya mungkin udah disebutin teman-teman semua nih. Kata lagi nak diem. Yang pertama tuh wajib harus dicoba dulu. Usaha laku atau enggak lakunya urusan belakang. Yang penting wajib dicoba dulu dan di istiqomahkan aja. Oke. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke, baik. Nah, ini kita ke perubahan kalian masing-masing. Yang pasti kalau misalkan sudah punya usaha ini pasti sudah berubah dari sisi finansial juga, ya enggak? Oke, jadi kalian bukan hanya mahasiswa yang datang ke kampus terus belajar, tetapi sekarang kan sudah ada income nih. Iya benar. Jadi apa nih keuntungan yang kalian dapat istilahnya dengan kalian tergabung dengan Topiko ini? Dari Rafli dulu. Mungkin dari ketua dulu. Dari ketua dulu. Boleh. Kalau dari saya mungkin dari income tadi memang berdampak besar untuk saya, mungkin dan teman-teman juga karena kalau memang udah ngerasa income tuh pasti bakal sayang nih kalau udah jualan setiap hari harinya. kayaknya Iya kayak sayang nih tak jualan nih. Iya. Nah, terus dari sikap dan sifat mungkin menjadi lebih dewasa kan untuk menanggapi berbagai masalah karena memang kita ini kan empat orang pasti mempunyai pikiran yang berbeda dari masing-masing orang dan tugas aku sebagai ketua tadi adalah untuk mencari jalan keluar kalau ada perdebatan karena berdebat itu sebenarnya bukan cari menang atau kalah tapi mencari solusi. Kalau dari aku itu mungkin. Oke, dari Saiful apa nih keuntungan yang Saiful dapatkan baik dari istilahnya kayak materi terus juga moral gitu yang setelah Saiful bergabung dengan Topiko ini? Benefitnya tuh tadi selain uang untuk jajan tadi bisa ngontrol emosi juga tadi. Terus tuh bisa membagi waktu tadi, mengajari kita membagi waktu, mengontrol keuangan juga dan bisa menabung juga itu. Oke, baik. Dari Jeffrey? Mungkin dari saya selain dari pendapatan saya dapat ilmu mentoring tuh terlalu banyak Kak. Iya penting ya. Penting itu banget. Jadi saya belajar mentoring tuh mendapatkan ilmu yang cukup banyak mengenai usaha. Menurut saya itu ilmu yang paling berharga untuk saya Kak. Oke, jadi memang betul-betul dimanfaatkan ya, bertemu dengan orang-orang hebat, terus juga ilmu yang didapat juga bisa diterapkan. Oke, dalam jangka panjang ke depan untuk masa depan ya. Oke, kalau dari ini Rafli. Oke, mungkin selain uang itu karena sudah dijawab oleh Napis, Jeffrey dan Nipul, mungkin saya lebih ke cara menghadapi customer dengan lebih baik lagi. Karena di awal kami masih agak ragu menghadapi para pembeli, tapi sekarang kami menerapkan konsep di SOP kami 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Jadi ketika ada customer yang agak gimana gitu ketika beli, ya kami tetap menghadapinya dengan senyum. Jadi itu kami mendapatkan ilmu yang banyak dari Topiko ini dari segi finansial, relasi, pengalaman dan juga kesabaran menghadapi customer itu. Oke. Nah, terakhir mumpung lah disinggung oleh Rafli ya, cara menghadapi konsumen. Pernah dapat komplain nggak sih?
Oke, kalau pernah dapat komplain, kalau ditanya pernah kan? Pernah. Jadi gimana cara ngatasinnya kemarin? Kemarin itu komplain ketika kami masih awal-awal jualan di bulan pertama kalau tidak salah kan. Nah itu komplainnya terkait rasa. Kami sebenarnya agak bingung karena di 7 penjualan kami di kelas rasanya sama kan. Dan ketika ada customer yang beli rasanya agak berubah. Oke, fine kami ganti yang baru dan ketika dia mencicipi rasanya pas seperti topiko pada umumnya. Dan ketika kami di balik layar lah kami mencoba cicipinya secara berempat dan benar rasanya itu berubah Kak. Berubah. Itu yang membuat kami mencari tahu apa sih kesalahan dari kami dan ternyata benar kata Nafis tadi suhu kepanasan mempengaruhi rasa. Jadi ketika semakin panas airnya semakin pas rasanya. Oke, betul. Nah, itu kan juga bisa menjadi tolak ukur kalian juga nanti untuk menyajikan kopi-kopi terhadap customer kalian ya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih Nafis, Jeffrey, Rafli dan juga Saiful. Nggak kerasa kita sudah di penghujung obrolan kita. Sangat inspiratif sekali kalian berempat ini, masih muda, masih berstatus sebagai mahasiswa, tapi sudah bisa menggerakkan bisnis yang seserius ini. Kalau menurut Kapil ini sudah bisnis serius sebenarnya. Dan mudah-mudahan kalian bisa tetap konsisten, tetap kompak, tetap rendah hati tentunya. Nanti kalau misalkan sudah mencapai di puncak tertinggi dengan kekonsistenan kalian, pasti semuanya akan membuahkan hasil. Doa terbaik untuk kalian berempat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mewakili LPP RRI Palembang sudah hadir di studio RRI Pro 4. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita undang kembali dengan versi yang berbeda, dengan versi yang kata si Nafis tadi dengan sudah punya kedai sendiri ya. Amin. Karena itu juga bisa menjadi langkah awal atau sebuah perjalanan dari kalian berempat untuk menuju sukses nanti. Oke, kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan Teras UMKM untuk edisi siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tau adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata